Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sinergi semuanya? Dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek membuat pestisida nabati. Sharing ya ini. Saya melakukan ini karena kemarin waktu saya melihat pertumbuhan padi di samping kanan kiri padi saya itu sudah mulai banyak yang terserang gejala hawar daun atau kresek atau apa ya istilahnya di teman-teman, semacam intinya gejalanya itu daun mulai kuning-kuning ya kan. Kemudian itu memang disebabkan oleh bakteri, karena bisa jadi karena kondisi cuaca, kelembapan yang tinggi, pemakaian urea, macam-macam penyebabnya. Dan juga spot putih-putih seperti yang kemarin diposting oleh teman-teman itu banyak terjadi. Nah itu disebabkan oleh kutu. Itu kalau kita buka itu daunnya yang kena spot putih-putih itu ada uletnya kecil-kecil. Jadi membuat daun menelungkup sehingga fotosintesisnya nanti akan terganggu. Kalau sudah begitu nanti pertumbuhan malai, padi dan segala macamnya juga akan terganggu, akan berkurang, kurang optimal. Nah, ini saya mencoba untuk melakukan pencegahan, tetapi saya melakukan memberikan terapi dengan memberikan pestisida nabati. Bahan-bahan yang kita gunakan adalah daun sirsat. Daun sirsat ini saya memakai kira-kira sekitar 50 gram, 50 gram aja. Kemudian bawang putih ini sekitar 150, dan ini adalah tembakau. Tembakau nanti kita juga memakainya sekitar 50 aja cukup, 50 gram aja cukup. Kemudian air nanti kita campur dengan air sekitar 1,5 liter ya. 1,5 liter. Ini blender, untuk memblender bisa di blender atau teman-teman tumbuk juga boleh. Apakah harus menggunakan bahan-bahan ini? Tidak ya. Jadi sobat-sobat bisa mencari bahan-bahan yang mudah didapat di sekitar sobat-sobat sendiri. Misalnya intinya harus memenuhi tiga syarat. Yang pertama adalah ada rasa pahit, kemudian rasa pedas atau getir. Yang ketiga bau yang menyengatnya. 3 ini syarat untuk membuat pestisida nabati yang harus teman-teman penuhi. Jadi teman-teman bisa memperkirakan nanti untuk rasa pahit diwakili oleh apa. Bisa daun sirsat, bisa daun pepaya, bisa pare, atau mindi ya kan. Banyak sekali. Kemudian untuk yang menyengat dan sensasi pedas itu bisa bawang putih, bawang merah, lombok juga bisa, macam-macam juga bisa. Kemudian bau menyengat ini banyak sekali, bisa pete, jengkol, tembakau, apalagi ya yang bau, intinya pokoknya yang baunya menyengat. Jadi ketiga persyaratan itu kalau memang mau mencari bahan yang bisa digunakan untuk pesnak. Nah, ini nanti kita akan campur, kita akan blender, kita kasih 1,5 liter air dan difermentasi selama maksimal 24 jam harus sudah digunakan. Jadi masa efektifnya itu minimal 2 jam setelah pembuatan harus sudah digunakan, atau maksimal 24 jam. Lebih dari itu maka khasiat dari bahan-bahan ini akan mengalami penurunan. Jadi begitu ya. Jadi cuma 2 jam minimal atau 24 jam maksimalnya. Jadi 24 jam kemudian ini sudah akan berkurang khasiatnya. Makanya sebelum itu harus sudah digunakan. Yang satu lagi bahwa bahan-bahan ini memang harus teman-teman menggunakannya harus tetap hati-hati dan terukur. Jangan mentang-mentang nabati, kemudian meskipun
nabati, namanya pestisida, itu bahannya juga, pes itu kan hama, sida itu pembasmi, namanya pembasmi hama. Jadi kalau berlebihan itu nanti juga akan mempengaruhi dari tanaman itu sendiri. Di beberapa yang sudah dilakukan teman-teman, karena kebanyakan bawang putih, itu yang terjadi daunnya malah mengering. Jadi harus terukur. Nah, ini nanti saya akan campur dengan 1,5 liter air, kita blender, kemudian saya inapkan antara 2-24 jam, nanti harus sudah digunakan, dan penggunaannya hanya kita membutuhkan 50 cc aja yang kita campur untuk 1 tangki. Begitu ya kawan-kawan. Oke, kita blender dulu ya sekarang. Nah, ini bahan-bahan sudah saya masukkan semua: tembakau, bawang putih, daun sirsak. Kita kasih air secukupnya dulu ya. Kalau langsung 1,5 nanti mungkin tidak nggak muat. Cukupnya dulu. Oke, baunya harum karena ada bau tembakau. Harum buat kita, belum tentu harum buat hama. Oke, nanti kita blender ya. Nah, ini sudah selesai, kita blender. Kita tambahkan air. Nanti kita saring. Kita biarkan dulu, inapkan selama 2-24 jam maksimal. Harus sudah digunakan, jadi kita inapkan dulu. Untuk penggunaannya kita nanti masukin ke botol aqua, itu kita saring dulu ya. Begitu kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.